impostor. Berkemungkinan impostor. Ya. Guys, gue minta habis ini kita ngopi ngeteh Indomie es jeruk apapun. Boleh. Oke? Please. Ini namanya vandalisme guys. Jangan dong, please kita sedamai mungkin, please. Ya, nanti kerja keras kita semua bakal dianul karena mereka bilang kita rusuh. Saya nggak setuju itu. Nggak setuju. Saya paham kita kok, Bang. Ya, saya nggak setuju. Karena apa? Saya paham. Ini adalah ekspresi. Kalau kamu, berapa banyak dana yang dimakan mereka? Kalau cuma chat kayak gini, seberapa? Saya paham. Ini adalah ekspresi kekecewaan. Saya paham. Ya. Saya Ini bukan kita anarkis. Kita meluapkan. Saya juga Ayo kita berdebat tentang bagaimana mereka memakai anggaran seperti itu. Saya setuju anarkis. Tapi ketika emosi sudah begini, kita mencoba menenangkan diri sebisa mungkin. Demo itu bagian dari ekspresi kita. Saya paham, Pak. Bagian dari ekspresi kita. Anda mengalami 98 nggak? Saya tidak mengalami 98. Kami menyerahkan nyawa kami, Pak. Kalau cuma vandalisme seperti ini, kecil artinya. Santai, Bang. Santai. Tujuan kita sama. Teman-teman, ini bukan pembatasan ekspresi kita. Iya, paham, Bang. Ini adalah ekspresi kita yang selama ini terkurung oleh mereka. Tujuan kita sama. Tolong ya. Abang ini tujuan sama, Abang. Saya minta maaf pernah bermaksud membatalkan ekspresi Bapak. Oke. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Ini juga sering Tujuan kita sama. Damai. Hidup Indonesia. Hidup rakyat. Hidup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel Sirait Media. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan sedikit humor dikit gitu. Ibaratnya ini saya akan bagikan video barisan para yang kecewa sama Pak Jokowi. Ini kocak sih, teman-teman. Jadi gimana ya, mereka berdemo di gedung istana dan juga di patung kuda, keliling lah gitu ya, menyatakan bahwa mereka minta Jokowi dipenjara. Ini sih kocak, teman-teman. Ini bener-bener buat kita ngakak lah ya, ngakak kalau saya bilang ya, bisa saya bilang ngakak ya. Maka dari itu, teman-teman, coba kita dengarkan dulu apa masukan mereka, apa yang dibilang inspirasi mereka gitu, yang di demo mereka. Yuk kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Mahkamah Konstitusi bikin keputusan yang ngagetin semua orang. Yang pertama, di putusannya itu mereka nurunin ambang batas atau syarat kalau partai politik pengen majuin kandidat mereka ke pilkada. Nah, pilkada ini artinya mereka mengusung calon gubernur, wali kota, pokoknya kepala daerah gitu ya. Tadinya syaratnya itu kalau partai politik pengen majuin kandidat nih, mereka harus punya setidaknya 20% kursi DPRD di daerah itu, atau 25% suara di pemilu yang barusan, yang 2024 yang Februari itu yang kita nyoblos. Ini diturunin sama MK, jadi cuman sekitar 7,5%. Yang kedua, itu dia bilang, kalau misal kandidat pengen maju di pilkada, itu minimal harusnya tuh umur 30 tahun ketika dia daftar jadi kandidat. Bukan ketika dia dilantik kalau menang nanti. Kalau dilantik di menang nanti itu tuh masih nanti kan, akhir tahun ini. Tapi kalau daftar itu tuh deket-deket sini nih. Jadi kalian ingat kan, tadinya syaratnya itu kalau mau ngusung harus punya setidaknya 20% kursi atau 25% suara. Nah, faktanya misalnya di Jakarta nih, nggak ada satu partai politik pun yang punya segitu banyak. Nggak ada nih satu partai politik yang bisa sendiri ngusung kandidat. Jadi mereka harus berkoalisi. Kita ada dengar namanya koalisi Kim Plus. Plus ini adalah koalisi lanjutan dari koalisi yang ngusung Prabowo Gibran pas pemilu 2024 waktu itu. Sekarang ditambahin plus, soalnya ada partai-partai lagi yang masuk lagi nih. Jadinya sekarang tuh kalau nggak salah ada 13 partai, dan itu banyak banget. Jadi koalisinya super besar. Mereka ngusung calon mereka yaitu Ridwan Kamil dan Suswono.
Nah, karena semua partai politik udah berkoalisi di si Kim Plus ini, akhirnya yang tersisa misalnya PDIP, ya mereka tuh nggak punya teman lagi untuk berkoalisi. Akhirnya mereka nggak bisa majuin kandidat sama sekali. Kak, ya sah-sah aja dong kalau mereka mau temenan sama Kim Plus daripada PDIP misalnya. Benar, tapi jadi konsolidasi si geng Kim Plus ini nih banyak banget kontroversinya. Kenapa? Karena misalnya aneh kok tiba-tiba banyak partai politik yang tadinya berseberangan dari mereka. Ingat, mereka tadinya tuh koalisi Prabowo Gibran. Nah, banyak yang tadinya tuh ngedukung Anies Cak Imin tiba-tiba pindah ke Kim Plus. Golkar, ketua umumnya Erlangga tiba-tiba mundur. Kan banyak spekulasi dong. Kenapa mereka yang tadinya berseberangan, yang tadinya ngusung orang lain, tiba-tiba kayak masuk ke sana. Tiba-tiba ada sebuah partai yang besar kayak Golkar, ketua umumnya tuh mundur. Dan sekarang digantiin sama orang kunciannya Pak Jokowi. Sekarang bisa paham nggak kenapa keputusan MK yang nurunin tadi 20% atau 25% jadi cuma 7,5% itu bakal game changer banget buat pilkada. Ya, PDIP yang udah nggak di Kim Plus ini bisa ngusungin kandidat mereka sebagai tandingan. Satu lagi itu salah satu kandidat yang lagi populer namanya sebagai calon gubernur Jakarta itu Anies Baswedan. Anies dia tuh independen gitu ya. Jadinya dia nih selama ini dia udah nggak bisa maju nih. Soalnya partai politik udah keserap semua ke Kim Plus. Nah sekarang dengan diturunin ada kemungkinan dia bisa maju kalau diusung si PDIP yang tadi gitu. Dan PDIP udah ngode-ngode bilang tertarik. Lalu yang soal umur, kenapa ini penting? Jadi waktu bulan Juni ada keputusan MA tuh Mahkamah Agung yang kontroversial, yang dimana dia bilang bahwa hey, umur pilkada untuk jadi kandidat pilkada itu kan 30 tahun. Tapi bukan pas dia daftar, tapi pas dia dilantik kalau dia menang. Nah ini nih orang banyak yang kesel. Kenapa? Karena diduga ini nih aneh banget, cuman untuk memuluskan supaya anak Jokowi namanya Kaisang itu tuh dia baru umur 30 tahun nanti Desember. Nah jadi kalau misalnya peraturannya umur 30 pas dilantik dia bisa ikut pilkada, tapi kalau misalnya pas pendaftaran dia nggak bisa. MK sekarang dibalikin, jadi bukannya pas pelantikan tapi pas pendaftaran. Jadi orang-orang banyak yang kayak oke ini bagus nih dibalikin seperti awal. Jadi orang udah banyak yang kesel dan muak karena kayaknya nih koalisi yang lagi berkuasa itu tuh kok dengan seenaknya ngubah-ngubah aturan negara, pakai lembaga negara untuk kepentingan pribadinya. Dan sampai-sampai ini mengeliminasi, menutup kemungkinan untuk perlawanan atau oposisi di kontestasi pilkada ini nih, sampai nggak ada yang bisa majuin kandidat tandingan gitu. Nah, tapi dengan keputusan MK ini akhirnya ngebuka peluang lagi untuk bisa ada tandingan. Lalu ini nih yang banyak akhirnya jadi marah dan posting peringatan darurat itu karena nggak nyampe sehari setelah keputusan MK itu tiba-tiba DPR langsung meeting dan bilang pengen revisi undang-undang pilkada. DPR tuh biasanya kalau bahas undang-undang, revisi itu bisa lama banget gitu ya, bisa sampai tahunan. Nah tapi ini tiba-tiba satset banget sehari dan mereka bilang hari ini pengen disahin. Kata mereka sih ini bukan untuk anulir atau nge-cancel keputusan MK, tapi untuk dimasukin lah, disesuaikan ke undang-undangnya gitu. Tapi yang menarik kan ini rapatnya ini kan di live stream di YouTube secara terbuka gitu ya. Dan so far catatannya itu mereka pengen ngerevisi undang-undang pilkada itu semuanya bertolak belakang sama keputusan MK. Sama mereka pengen balikin ambang batas yang tadinya udah diturunin jadi 7,5%, pengen dinaikin lagi nih. Dan soal umur yang tadinya MK bilang ini harusnya pas pendaftaran, mereka pengen balikin lagi sesuai MA, jadi pas dilantik. Nah, jadi DPR bisa aja nih ngerevisi undang-undang pilkada, dan nanti kalau misalnya revisiannya bertolak belakang sama keputusan MK, ya di judicial review lagi, diminta revisi lagi gitu. Nah, tapi ini kan akhirnya jadi proses yang tak-tek-tok, meeting lagi, debat lagi, jadi lama gitu. Padahal pilkada udah mau terjadi, nanti pada bingung nih KPU, saya pakai versi yang mana? Dan DPR itu seharusnya menghormati keputusan MK kan. Kenapa ini malah tiba-tiba kayak pengen diputar balikin gitu. Nah, yang menarik juga, putusan MK yang nurunin
itu jadi 7,5% itu mirip banget, bahkan ada yang bilang sama gitu ya, sama keputusan MK yang kontroversial juga pas pemilu yang ngubah syarat batas umur calon presiden atau wakil presiden, yang akhirnya bisa bikin Gibran, anaknya Pak Jokowi juga, untuk naik, untuk mencalonkan diri, dan sekarang dia menang bareng Pak Prabowo gitu ya. Nah yang anehnya gini, yang waktu itu, yang keputusan MK, itu adem ayem gak ada DPR yang tiba-tiba mau coba merevisi dan keputusan itu langsung dilaksanakan. Kenapa yang kali ini nih gak langsung diiyakan sama kayak waktu itu gitu. Nah lagi-lagi orang ngeliat nih, giliran yang menguntungkan gengnya yang berkuasa itu diokein. Tapi giliran yang tidak menguntungkan ini di challenge gitu. Ini orang kesel bukan karena jagoan mereka Anies Baswedan gak bisa maju pilkada, atau mereka anak abah, atau mereka garis keras PDIP, bukan. Tapi mereka udah enek aja. Makanya banyak yang bilang demokrasi lagi gak baik-baik saja. Jadi banyak yang kesel karena mereka mau membela demokrasi dan mereka khawatir soal keadaan negara ini. Di negara yang sehat itu harusnya aturan hukum itu tuh memperlakukan semua orang dengan adil. Dan kalau misalnya mau mengganti pun, itu tuh untuk kepentingan bersama, dan ada due prosesnya yang jelas, dan alasan-alasan yang jelas juga. Makanya banyak yang bilang udah nggak sehat. Demo hari ini 22 Agustus 2024 ini bukan tentang Pak Anies, bukan tentang Pak Ahok, bukan tentang PDIP, bukan tentang Kaesang, dan bukan tentang siapapun. Tapi ini tentang konstitusi dan hukum kita yang diacak-acak dan diobok-obok oleh oknum dan penguasa tertentu. Jadi sini gue jelasin dengan secara simpel. Jadi seperti yang kita ketahui di Pilpres kemarin, itu MK meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden kita dengan persyaratan umur yang tidak sesuai dengan peraturan konstitusi. Tetapi itu diloloskan oleh MK dan kita semua menurut. Tetapi pada saat di pilkada sekarang, MK membuat dua keputusan, yaitu tentang persyaratan dari partai politik untuk mengusung calon kandidat mereka masing-masing, dan juga tentang calon kandidat gubernur dan wakil gubernur. Untuk persyaratan yang pertama ini awalnya adalah harus memiliki suara 25% untuk sebuah partai politik bisa mengusung calon kandidat. Nah, harapan dari warga Jakarta adalah agar Pak Anies atau Pak Ahok bisa maju memimpin kembali warga kota Jakarta. Tetapi PDIP hanya punya suara 20%, jadinya nggak bisa karena persyaratannya harus 25%. Tetapi dengan putusan MK itu diubah menjadi 7,5%. Jadinya PDIP bisa mengusung calon kandidatnya. Dan menurut kabar yang ada, PDIP akan mengusung Pak Anies atau Pak Ahok untuk memimpin kembali warga kota Jakarta sesuai dengan harapan kota warga Jakarta. Dan untuk persyaratan yang kedua adalah tentang usia. Yang awalnya persyaratannya itu harus 30 tahun, itu dinaikkan kembali, yaitu 30 tahun ke atas. Artinya Kaesang sebagai anak presiden berpotensi untuk gagal maju pilgub, dan itu juga sesuai dengan seluruh harapan warga masyarakat Indonesia. Tetapi keputusan ini sudah inkrah dan sudah diketok palu oleh MK. Tetapi nggak lama kemudian ada kabar, yaitu DPR akan mengadakan rapat balik DPR untuk membahas hasil keputusan MK yang baru saja diputuskan. Menurut berita yang ada, tujuan dari rapat ini adalah untuk meninjau dan menggugat hasil dari putusan MK. Akhirnya setelah mereka rapat, digugatlah 2 poin dari keputusan MK ini, dan akhirnya PDIP yang tadi bisa mengusung Pak Anies dan Pak Ahok itu gagal, dan Kaesang yang tadinya tidak memenuhi syarat untuk maju ke Pilgub Jakarta itu bisa maju di pemilihan kepala daerah. Mulai dari sini kelihatanlah adanya suatu kepentingan dari oknum atau kepentingan dari sang penguasa untuk meloloskan anak-anaknya agar bisa mencalonkan diri dan mempunyai jabatan atau kekuasaan di negara kita. Tetapi pada intinya ini bukan tentang Pak Anies, ini bukan tentang Pak Ahok, bukan tentang Kaesang, dan bukan tentang siapapun, tetapi ini tentang konstitusi dan peraturan yang diacak-acak dan diobok-obok secara terang benderang. Maka marahlah seluruh warga masyarakat Indonesia yang masih waras dan yang memiliki kecerdasan. Buat yang nggak ngerti dengan gambar Garuda dengan tulisan peringatan darurat, gue mau jelasin sama lo gampangnya gimana. Dan semoga lo bisa paham dan mengerti isunya. Hal ini dimulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan pada pilkada dari yang 25% menjadi 7,5%. Yang sebelumnya telah meloloskan calon gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dengan Suswono, yang diusung oleh koalisi Kim Plus atau koalisi Indonesia Maju Plus untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Karena threshold ini dan koalisi yang gemuk, dapat menyebabkan pilkada DKI Jakarta tanpa lawan. Lawannya kota kosong. Sampai akhirnya ada calon independen yang masuk,
yang pencalonannya juga bermasalah pada prosesnya. Masih ingat pencatutan KTP DKI Jakarta? Lalu dengan turunnya threshold ini menjadi 7,5%, PDIP bisa mencalonkan calon gubernurnya sendiri. Yang sampai sekarang belum terdengar kabarnya siapa yang akan diusung. Lalu apa yang membuat marah? Yang membuat netizen marah dan resah adalah manuver dari DPR. Pokoknya secara mendadak mereka mengadakan rapat untuk membahas undang-undang pilkada. Yang intinya ingin mengembalikan threshold kembali ke aturan yang lama, 20% perolehan kursi di DPRD, atau 25% dari total vote. Tapi nggak cuma sampai situ. Kembali pada bulan Juni, MA memutuskan untuk merubah aturan umur menjadi 30 saat dilantik, bukan saat pendaftaran. Tetapi sepertinya MK tidak menyetujuinya, yang membuat ada yang nggak bisa nyalon. Tujuan berikutnya adalah mengembalikan batas umur yang menjadi 30 saat pelantikan, bukan saat mendaftar lagi. Disinilah kita perlu kawal keputusan MK. Dan buat teman-teman yang nonton ini, pahami, kawal, lawan. Lo tau gak gambar peringatan darurat yang kemarin tiba-tiba rame di sosial media? Gue rangkumin buat kalian pakai bahasa yang paling gampang biar kita semua ngerti. Disclaimer, ini nggak ada hubungannya sama pemilu presiden kemarin karena ini murni kritikan soal sistem demokrasi di Indonesia. Oke, pertama, awalnya ini soal Kaesang yang mau jadi gubernur DKI sama Ridwan Kamil. Mahkamah Konstitusi sebenarnya udah keluarin putusan kalau batas usia calon gubernur itu 30 tahun waktu pencalonan. Nah, masalahnya sekarang Kaesang umurnya baru 29 tahun. Kalau merujuk sama keputusan MK, Kaesang nggak bisa nyalonin diri buat maju pilkada Jakarta bareng Ridwan Kamil. Nah, tiba-tiba DPR buat rapat dadakan buat revisi undang-undang terkait usia pencalonan kepala daerah yang tadinya minimal usia 30 tahun waktu pencalonan, jadi minimal usia 30 tahun pas pelantikan. Nah, pelantikannya ini kan tahun 2025, di mana Bro Kaesang udah 30 tahun kalau 2025. Paham yang pertama, kita lanjut yang kedua. Jadi Pak Anies juga maju nyalonin gubernur, yang dimana Pak Anies ini punya kumpulan partai yang dukung dia buat maju, kayak PKB, PKS, Nasdem. Nah, tiba-tiba partai-partai koalisinya Pak Anies ini dapat ancaman kasus semua, dan mereka secara mendadak berubah haluan gabung ke koalisi Indonesia Maju dan ninggalin Pak Anies. Akhirnya Pak Anies sendirian cuma ditemenin sama PDIP karena PDI emang udah jadi oposisi pemerintah sekarang. Alhasil Pak Anies yang mau nyalonin gubernur sekarang nggak bisa karena buat nyalonin diri itu ada minimal dukungan partai, sedangkan yang tersisa cuma PDIP. Nah, supaya demokrasi berjalan dengan baik, akhirnya MK mengeluarkan putusan baru. Intinya MK bilang gini, ya udah, daripada ada calon gubernur yang menang murni karena nggak ada lawan, jadi peraturan kita ubah ya, Pak Anies maju pakai satu partai aja, nggak apa-apa. Dan tiba-tiba putusan MK ini ditolak mentah-mentah sama DPR. Intinya guys, kita tahu ini semua adalah politik, tapi politik juga harus punya basic rules yang diawasi sama MK. MK itu tuh kayak wasit. Wasit itu pemimpin pertandingan. Kalau wasit aja nggak dihargain, gimana permainannya mau adil? Nah, sekarang gue mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Ya, itulah teman-teman. Ya, bagaimana pandangan kalian ya? Kalau dari komen-komen kalian ini dalam juga sih. Jadi warga yang baik, taat pada pemerintahan yang sah. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.